Wanita kelahiran tahun 1984 ini bernama Nurhidayati Wartono Surata. Wanita asal Indramayu ini hidup bersama ibu dan ayah tirinya dengan kondisi ekonomi yang terbilang pas-pasan. Nurhidayati yang juga akrab dipanggil Nur, diketahui juga telah memiliki seorang anak, buah dari pernikahannya terdahulu. Namun pernikahan Nur dan suaminya berakhir dengan perceraian. Tidak diketahui pasti kapan Nur melangsungkan pernikahan, yang jelas sejak perceraiannya, Nur harus bekerja ekstra keras untuk menghidupi anak dan keluarganya. Akhirnya pada tahun 2012, ia nekat berangkat ke Singapura untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga. Kehidupan Nur di Singapura pun berjalan dengan baik. Lingkungan sosial di Singapura juga membuat Nur berubah penampilan menjadi lebih modis. Tak pelak perubahannya itu membuat Nur dilirik beberapa pria. Salah satu yang tertarik dengan Nur adalah pria bernama Ahmed Salim. Ahmed Salim diketahui merupakan pria asal Bangladesh, kelahiran 1 Januari 1989. Ia merupakan anak tunggal di keluarganya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ahmed mencoba peruntungan dengan berangkat ke Singapura di tahun 2010. Hanya berselang 2 tahun setelah kedatangannya, Ahmed pun bertemu dengan Nur. Hubungan mereka pun semakin hari semakin dekat. Akhirnya Ahmed dan Nur pun berpacaran. Awalnya hubungan mereka terbilang lancar, walau perbedaan umur Nur yang lebih tua 5 tahun dari Ahmed. Hubungan Ahmed dan Nur berjalan dengan langgeng, sampai akhirnya di tahun 2017, mereka berencana untuk menikah di bulan Desember 2018. Ahmed diketahui sudah sangat mencintai Nur, selayaknya suami istri. Mereka juga diketahui sudah rutin berhubungan layaknya suami istri. Namun cerita cinta antar dua sejoli ini menemukan rintangan di tahun 2018. Saat itu Nur diketahui bertemu dengan seorang tukang ledeng bernama Samim Rahman. Sosok gagah dari Samim itu pun menarik perhatian Nurhidayati. Mereka kemudian menjalin hubungan gelap di belakang Ahmed. Tak butuh waktu lama bagi Ahmed untuk mengetahui pengkhianatan Nur itu. Ia langsung mengkonfrontasi Nur dan mencoba menanyakan kebenaran kabar perselingkuhannya. Nur kemudian mengaku telah menjalani hubungan dengan Samim. Hal itu jelas membuat Ahmed merasa frustasi. Apalagi mereka sudah berencana menikah di bulan Desember. Karena rasa kecewa itu, Ahmed kemudian menghubungi ibu dan teman-temannya untuk meminta tolong dicarikan calon istri untuknya. Tak butuh waktu lama, Ibu Ahmed memberi kabar bahwa ia telah menemukan calon istri yang cocok dan siap untuk menikah di bulan Februari 2019. Situasi menjadi semakin sulit saat Ahmed dan Nur akur dan sepakat melanjutkan hubungan mereka. Saat itu Nur sudah mengingatkan Ahmed tentang perjodohannya dengan wanita pilihan ibunya di Bangladesh. Walau begitu, Ahmed diketahui masih terus menginginkan hubungannya dengan Nur masih berlanjut. Mereka masih rutin bertemu setiap akhir pekan dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Kondisi hubungan mereka saat itu sudah tak sama lagi sebelum Nur ketahuan selingkuh. Mereka pun jadi sering bertengkar. Ahmed menjadi semakin emosi saat mengetahui Nur masih menemui Samim. Bahkan saat emosinya sedang tinggi, Ahmed pernah menyumpal mulut Nur dengan sebuah handuk sebelum akhirnya dilepaskan saat Nur meminta maaf. Hubungan mereka pun terus berlanjut meski dengan perasaan curiga. Sekitar bulan Oktober 2018, Nur kembali berulah. Ia diketahui bertemu dengan tukang yang sedang bekerja di Singapura bernama Hanifah. Lagi-lagi Nur tak dapat membendung rasa ketertarikannya kepada Hanifah. Tak lama kemudian, Nur dan Hanifah pun berpacaran. Namun kali ini, Nur menceritakan kondisinya dan Ahmed. Ia juga bercerita tentang rencana perjodohan Ahmed yang akan dilakukan di tahun 2019 nanti. Dengan begitu Nur ingin meyakinkan Hanifah kalau ia pasti akan mengakhiri hubungannya dengan Ahmed. Hanifah pun mempercayai janji Nur tersebut. Mereka melanjutkan hubungan itu. Namun rupanya hubungan gelap itu tercium oleh Ahmed. Tepatnya pada tanggal 9 Desember 2018, Ahmed lagi-lagi mengkonfrontasi Nur tentang kebenaran kabar perselingkuhannya. Nur kemudian mengaku telah mempunyai hubungan dengan Hanifah
dan menyarankan Ahmed untuk kembali ke Bangladesh guna memenuhi perjodohan dari keluarganya. Atas alasan itu Nur meminta putus dari Ahmed. Namun cinta rupanya sudah benar-benar membutakan Ahmed. Ia tak menyerah dan meminta untuk bertemu Nur lagi di tanggal 23 Desember dengan harapan Nur tidak jadi memutuskan hubungan mereka. Nur setuju untuk bertemu tapi di tanggal 30 Desember. Saat itu niatan buruk Ahmed pun muncul. Di dalam benaknya, Nur harus memenuhi permintaannya untuk tidak putus. Jika tidak, ia akan membunuhnya. Hari itu pun tiba. Sebelum mereka bertemu, Ahmed diketahui telah mengosongkan rekening dan menarik seluruh uangnya sebesar $1.100 Singapura. Selain itu, ia juga sudah menyiapkan sebuah tali untuk berjaga-jaga. Sore itu mereka pun bertemu di Golden Dragon Hotel yang terletak di kawasan Geylang, Singapura. Di dalam kamar mereka bertemu dan sempat melakukan hubungan suami istri. Semua nampak baik-baik saja sampai pembahasan beralih ke hubungan mereka. Saat itu Ahmed memohon kepada Nur untuk tak memutuskannya dan berharap bisa kembali melanjutkan hubungan itu. Nur yang sudah bulat dengan keputusannya itu pun tetap menolak permintaan Ahmed. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia sudah tak mau lagi melanjutkan hubungan dengan Ahmed. Penolakan itu seakan menjadi bara api yang membakar emosi Ahmed. Ia kemudian langsung mengambil tali dan melilit leher Nur dengan kencang. Ditambah lagi ia juga mencekik leher Nur. Nur yang sempat melawan itu pun akhirnya lemas setelah beberapa menit terlilit tali. Nur pun langsung meninggal dunia di tempat. Setelah itu Ahmed mencuri uang dan juga HP dari Nur. Ia kemudian sempat memperpanjang kamar hotel tersebut untuk menghindari rasa curiga dari pihak hotel. Ahmed lalu kabur dan memberitahu atasannya kalau ia ingin berhenti bekerja dan pulang ke Bangladesh. Pada malam hari jam 10.15, seorang resepsionis hotel bernama Lee Peng Yuan menemukan Nur sudah tidak bernyawa di kamarnya setelah ia tak mendapat jawaban saat menghubungi kamarnya. Ia pun langsung menghubungi polisi dan juga ambulans. Nur Hidayati akhirnya dinyatakan meninggal pada jam 11 malam. Petugas paramedis menemukan luka leher fatal di leher Nur akibat ikatan tali yang keras. Dokter yang bertugas untuk mengotopsi jasad Nur juga menyimpulkan bahwa penyebab kematian Nur akibat trauma parah di sekitar daerah leher. Keesokan harinya atau sekitar 14 jam setelah kematian Nur, Ahmed Salim berhasil ditangkap saat berada di kantor atasannya guna membahas pengunduran diri Ahmed yang dirasa mendadak. Ahmed kemudian digelandang ke kantor polisi. Pada tanggal 15 September 2020, persidangan kasus pembunuhan Nur pun digelar. Sidang baru digelar karena sempat tertunda karena adanya pandemi COVID-19 saat itu. Dalam sidangnya, Ahmed tidak menampik bahwa dirinya telah membunuh Nur Hidayati. Namun ia membantah bahwa ia mempunyai niatan yang menyebabkan kematian Nur. Ia beralasan bahwa saat itu ia sakit hati dengan perkataan Nur yang membandingkannya dengan Hanifah terkait masalah finansial dan juga masalah ranjang. Ahmed juga mengatakan kalau ia juga berkeinginan untuk mati setelah kematian Nur karena merasa hidupnya tak akan lagi ada gunanya tanpa kekasihnya itu. Pengacara Ahmed juga menyebutkan bahwa kliennya tersebut diindikasi mempunyai masalah pada mentalnya yang membuat ia tak dapat mengendalikan emosinya saat itu. Namun hal itu dibantah oleh jaksa penuntut. Ia menyebutkan bahwa kondisi mental Ahmed dalam kondisi yang baik dan tak bisa mempengaruhi tindakannya. Cerita Ahmed tentang sakit hati itu juga dibantah oleh jaksa penuntut. Ia menilai cerita itu hanya karangan Ahmed agar ia terhindar dari hukuman maksimal. Selanjutnya juga diketahui bahwa Ahmed sudah merencanakan pembunuhan Nur karena sebelumnya ia sempat membeli tali yang pada akhirnya menjadi alat pembunuhan dalam kasus ini. Ahmed pun divonis hukuman mati oleh hakim. Pada Oktober 2021, Ahmed mengajukan banding atas vonis hukumannya. Namun banding tersebut ditolak di tanggal 19 Januari 2022 lalu. Karena bandingnya ditolak sampai saat ini Ahmed Salim masih menunggu tanggal hukuman matinya dilakukan. Nur Hidayati meninggalkan seorang anak dan 2 orang tua di Indramayu. Jasadnya dipulangkan ke Indonesia di tanggal 15 Januari 2019 atau sekitar 2 minggu setelah kematian Nur.
Keluarga menyatakan jika Nur punya cita-cita untuk membelikan keluarganya rumah yang layak hasil kerja kerasnya di Singapura. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.